Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang cerdas, pintar dan soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, kali ini kita berjumpa lagi bersama saya Ustadz Mahfud MS dalam pendidikan agama Islam kelas 5 pelajaran 5 Rasulullah idolaku. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana anak kalian semua? Sudah siap? Nah, kali ini dalam pelajaran yang kelima, kita bertujuan satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Ilyasa, serta Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak, tujuan pembelajaran adalah menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Ilyasa, serta Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita mampu memahami dari kisah teladan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Ilyasa, serta Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kita bisa menceritakan kisah keteladanan para nabi, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Ilyasa, serta Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, tetap belajar semangat walaupun di rumah saja. Nah, berbicara masalah nabi, ada berapa sih nabi itu? Bentel sekali. Kita wajib mengetahui bahwa jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Saya yakin kalian hafal. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai terakhir Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengenal nama-nama Nabi, ayo kita bernyanyi agar lebih hafal dengan lirik balonku ada 5. Sama-sama ya. Semuanya bisa ditirukan. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Ayo mulai lagi.
Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan belajar dari salah satu nabi, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud. Tahukah kamu siapa Nabi Daud itu? Ya anak-anak, Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam lahir dan tinggal di Bethlehem, yang akhirnya menjadi raja menggantikan Raja Talut. Sedangkan di masa itu ada raja kafir yang bernama Raja Jalut. Dengan izin Allah, Raja Jalut dikalahkan oleh Raja Talut melalui Nabi Daud sebagai pasukannya dengan senjata yang sangat luar biasa. Kamu tahu apa senjatanya? Batu kerikil, stapel, karena batuknya atau keningnya Raja Jalut akhirnya mati dengan izin Allah. Selain menjadi raja, anak-anak, Nabi Daud diberi kitab oleh Allah, yaitu kitab apa? Betul sekali, kitab Zabur. Beliau juga diberi ilmu oleh Allah, pengetahuan oleh Allah, hikmah dalam memimpin kerajaannya. Beliau sangat adil, bijaksana dalam mengurusi rakyatnya pada waktu itu. Anak-anak, kamu tahu nggak keistimewaan Nabi Daud? Nah betul, keistimewaan Nabi Daud atau kemujiatan yang dimiliki oleh Nabi Daud di antaranya adalah mampu membuat baju dari besi atau baju perang. Yang kedua, memiliki suara yang sangat merdu sehingga binatang-binatang lain yang mendengarkan, bahkan manusia pun mendengarkan, menjadi terpesona dan sangat senang. Itulah keistimewaan Nabi Daud alaihi salam. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman. Pasti kalian akan terbayang siapa Nabi Sulaiman, dan saya yakin kamu pasti tahu tentang Nabi Sulaiman. Iya, salah satunya nabi dan raja yang paling kaya raya. Nah, baik anak-anak, kita simak bersama-sama. Aku tahu Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Lahir di Palestina sekitar 935 sebelum Masehi. Beliau menjadi nabi tahun 970 sebelum Masehi pada usia 12 tahun. Sangat kecil. Usia yang relatif kecil, anak-anak sudah menjadi raja. Sangat luar biasa. Dan ketika itu Nabi Sulaiman memimpin Bani Israel selama 40 tahun. Beliau beristri yang cantik sekali. Siapa namanya? Iya betul, Ratu Bilqis dari kerajaan Saba, yang sebelumnya dia menyembah matahari. Kan tetapi ditundukkan oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya dia masuk Islam dan diistri oleh Nabi Sulaiman. Nah, selain itu Nabi
Nabi Sulaiman mempunyai keistimewaan atau mukjizat. Di antaranya apa, anak? Ya, bisa bicara, bisa komunikasi dengan hewan binatang. Apa saja contohnya? Kesukaan atau binatang yang sering menemani Nabi Sulaiman? Betul sekali, burung hut-hut. Di samping itu anak-anak, Nabi Sulaiman juga merajai dari golongan bangsa gaib atau makhluk gaib, yaitu jin. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Sulaiman juga mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman sangat sabar, rendah hati dan tidak sombong. Dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rendah hati dan tidak kesombongannya, anak-anak, Nabi Sulaiman dikenal dengan kebijaksanaannya dan kedermawannya pada masa kepemimpinannya. Itulah kisah tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayo kita lanjutkan dua kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, kali ini kita akan membahas pelajaran keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Siapa Nabi Ilyas alaihissalam itu? Nah, anak-anak, kamu lihat buku pasti ketemu siapa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ternyata anak-anak, Nabi Ilyas itu merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas meneruskan perjuangan Nabi Sulaiman. Jadi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan menyembah berhala yang pada waktu itu berhalanya diberi nama Baal. Akan tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah memberikan azab berupa kekeringan selama 3 tahun. Pada waktu itu kekeringan, anak-anak Bani Israel bertaubat, ya, bertaubat dan kembali lagi menyembah Allah dan seruan Nabi Ilyas. Namun setelah beberapa tahun hidup sejahtera dan makmur, dia melupakan Allah, tidak mau menyembah Allah, dan akhirnya apa? Allah pun mengadab kaum Nabi Ilyas dengan siksaan yang berupa gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka binasa, kecuali orang-orang yang masih setia mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nah, setelah Nabi Ilyas wafat, anak-anak, diteruskan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa merupakan anak kandung dari Absah. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyasa ini sebagai anak angkat. Nabi Ilyasa meneruskan perjuangan Nabi Ilyas memimpin Bani Israel setelah beliau wafat. Nabi Ilyasa berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera pada waktu itu. Nah, Nabi Ilyasa disebut tak memiliki keturunan, sehingga beliau mewariskan kerajaannya pada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan dan memberikan tahta kepada orang yang sanggup berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak pernah marah. Dan tak lain adalah Nabi Zulkifli. Itulah
Nabi Nabi Ilyas dan Ilyasa dan keteladanan. Sekarang kita akan membahas Rasulullah Idullahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku yang soleh dan solehah, keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kenal dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin terbaik umat sepanjang masa. Beliau dari suku Quraisy, keturunan Bani Hashim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya Aminah binti Wahab, keturunan Bani Zuhrah. Beliau lahir di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Anak sekalian, beliau menjadi Rasul, mendapatkan mukjizat terbesar, yakni Al-Quranul Karim, dan beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Anak sekalian, Rasulullah Muhammad SAW, beliau wafat dan dimakamkan di Madinah pada usia 63 tahun. Anak-anakku, akhlak Rasulullah sangatlah mulia sekali. Kalau kita baca sejarah, Rasul Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang sangat jujur, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tidak pernah marah walaupun dicaci maki, diludahi, bahkan pernah dilempari kotoran. Oleh kata kita pasti marah dan murka terhadap orang yang mencelakai. Tapi Rasulullah sangat sabar dan tidak pernah marah. Rasulullah SAW juga memiliki kisah kasih sayang kepada keluarganya, para sahabatnya, serta santun dan tidak pernah menyakiti para sahabatnya. Anak-anakku sekalian, kisah Rasulullah SAW terkait dengan rahmah, sopan santun dan kasih sayangnya. Terjadilah suatu kisah beliau. Ketika itu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya yang tercinta, Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah suatu perkara, perbuatan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan?" Jawab Siti Aisyah, "Wahai ayah, tidak ada perbuatan, tingkah laku yang engkau lakukan selama ini yang sama dengan Rasul, kecuali saya." Apa itu? Rasulullah setiap hari menyempatkan pergi ke pasar untuk menemui si pengemis buta. Oh begitu. Baik, besok aku akan pesan. Besok harinya Abu Bakar Siddiq pergi ke pasar dan mencari pengemis buta sebagaimana ciri-ciri yang diketahui. Akhirnya apa, Pak? Bertemulah Abu Bakar dengan si pengemis buta. Ketika itu si pengemis buta minta-minta, dan akhirnya apa? Abu Bakar menyuapi roti. Di dalam tengah-tengah menyuapi, si pengemis buta ini mengomel-ngomel, menyumpat-nyumpat Nabi Muhammad. Hei anak muda, kamu jangan percaya dengan namanya Muhammad. Dia itu pendusta, pembohong, penyihir. Banyak orang yang tersirat untuk mengikuti ajaran Muhammad itu. Kamu jangan sampai. Tahu mendengar ucapan si pengemis ini, Abu Bakar pun sangat marah, geram. Akhirnya dia menyuapi dengan kasar.
Apa yang terjadi? Si pengemis tersebut, "Hei, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku itu lemah lembut, selalu menyapaku, membesarkan jiwaku. Bukan engkau kasar. Mestinya kamu tahu bahwa orang yang menyuapiku itu lebih cocok menjadi nabi dan rasul." Abu Bakar pun terdiam dan menjawab, "Wahai si budak, kamu tahu ya, aku memang bukan orang yang biasa menyuapi." "Lalu engkau siapa?" "Aku adalah sahabatnya Abu Bakar." "Terus di mana orang yang selalu memberiku makan, memberiku semangat dalam hidup?" "Apakah engkau tidak tahu, wahai pengemis?" "Tidak, wahai pengemis. Ketahuilah, orang yang selalu memberimu makan, yang selalu membesarkan jiwamu, sudah meninggal 2-3 hari yang lalu." "Ya Allah, siapa itu?" "Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya para anak, si pengemis itu merangkul Abu Bakar, menangis menjadi. Dan akhirnya dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Anakku sekalian yang muslim, begitu mulianya akhlak Rasulullah, dicaci, dimaki, disakiti, tapi Rasulullah tetap tidak berubah. Anakku sekalian, anakku sekalian, akhlak dan akhlak dari keteladanan para nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Ilyas, serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru akhlak beliau, kita suri tauladan beliau terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan dalam keibadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, di akhir pertemuan ini ada kesimpulannya yang mana akhirnya aku tahu. Yang pertama, Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel dan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang menggantikan kerajaan ayahandanya dan berkuasa tak hanya manusia, namun juga binatang serta jin atau makhluk gaib lainnya. Yang ketiga, Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan meneruskan perjuangan Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Ilyas adalah anak angkat Nabi Ilyas dan meneruskan perjuangannya selama menjadi raja di masanya, kehidupan rakyat makmur dan sejahtera. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin dan beliau menjadi panutan umat Islam di dunia. Demikian pelajaran 5 tentang Rasulullah idolaku. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil